Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada. Pada sore yang cerah ini bertemu kembali bersama saya Desmanis di program Kita Batandang. Nah, dan pada sore hari ini kita batandang ke salah satu tempat yang sangat unik sekali, yaitu ke rumah Yayasan Peduli Kucing Jalanan. Nah, ini sangat langka sekali para penonton bahwa di rumah ini disediakan satu ruko itu khusus untuk kucing-kucing jalanan. Nah, siapakah mereka dan apa yang mereka lakukan dengan kucing-kucing itu nanti kita akan cari tahu kepada para pengelola yayasan ini. Tapi sebelum itu kami selalu mendoakan seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan kami juga tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh penonton kami, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube fanpage dari Suara Minang TV. Dan penasaran penonton 1 jam ke depan kita bersama tetap di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke, Pak kameramen, kita sapa dulu mbak-mbak yang cantik-cantik ini, yang pastinya punya jiwa sosialnya cukup tinggi. Kucing saja ditolong ya mbak ya. Baik, selamat sore mbak. Siapa nih? Mbak Nasya. Kita duduknya di sini aja ya? Boleh. Boleh di sini aja ya. Mbak, boleh kita duduk di sini aja ya? Jadi sore ini kita lesehan dulu. Kita berada penonton di tepi danau, tapi kita sengaja tidak ngambil view-nya tepi danau. Mic satu lagi, boleh? Boleh di. Oke, selamat sore Mbak Nasya. Mbak ini siapa? Ira. Mbak Ira. Iya. Ibu Ketua Yayasan. Mbak. Iya, Mbak Arini. Mbak Arini. Mbak Arini. Ini Ketua Yayasan. Ini pengelola semua ya Mbak ya. Mbak, baik, perkenalkan kami dari Suara Minang TV. Pada sore hari ini berkunjung ke salah satu tempat yang sangat unik sekali. Menurut saya itu sangat unik. Karena saya termasuk salah satu tidak pecinta kucing. Nah, gitu. Dan di sini banyak sekali kucing-kucing. Malahan ruko gitu ya, ruko. Tapi sebelum itu Mbak boleh perkenalkan diri dulu, yayasannya seperti apa dan bergerak di bidang apa. Silakan penonton kita disapa dulu. Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Wah, keren. Mbaknya orang mana? Melayu Riau. Oh, Melayu Riau. Iya. Udah bisa lah pulang ke Padang. Bisa, dekat. Pekanbaru sana dekat kan? Pekanbaru, ya. Alhamdulillah diberi kesempatan bisa bertemu dengan kru Suara Minang TV yang bersedia untuk mampir ke yayasan kami. Di sini kami perkenalkan, saya Irawati, Ira ya, biasa dipanggil Ira, dan saya beserta teman-teman sengaja mendirikan yayasan ini untuk ya teman-teman yang satu frekuensi, yang sayang sama kucing, yang peduli dengan kucing-kucing jalanan, karena nasib kucing jalanan kita tahu sendiri kan, tidak banyak yang peduli, banyak yang sakit dan lain sebagainya. Jadi bersama teman-teman ini kita mendirikan yayasan ini dan sudah ada notarisnya, kita sudah ilegal. Nah, dan kita sudah punya aktenya. Jadi di sini kita juga membantu kucing-kucing yang sakit seperti itu. Nanti kita bawa ke dokter, kita obati. Jika mereka cacat, jika kucing cacat ya kita taruh di sini, karena di luar kan misalnya buta atau cacat dia nggak bisa cari makan gitu ya kan. Nah, jadi alhamdulillah ini udah berjalan mau 3 tahun. Mau 3 tahun. Iya, dan untuk legalitasnya kita baru urus di 2022 kemarin. 2022. Iya. Gitu. Mbak Ira ya, Iya. Mbak Ira. Sebenarnya ide ini munculnya seperti apa sih Mbak gitu? Dan penggerak pertama itu siapa dan bagaimana prosesnya sehingga
sampai muncul ide ini gitu? Karena ini sangat Iya, iya, langka benar. sekali menurut saya Iya. gitu. Waktu itu ceritanya begini, kita kumpul, ada satu komunitas di Facebook gitu ya kan. Kita selalu melihat postingan kucing-kucing yang ada yang sakit, ada yang terluka, ada yang dianiaya gitu. Jadi tidak semua tercover. Nah, ya kan. Jadi kita ajak teman-teman pas waktu itu, ayo kita bikin yuk gitu. Kita bikin grup baru. Awalnya dari Iya. Facebook, dari Awalnya medsos dari ya. medsos, ya. Jadi inbox yuk siapa yang mau kirim WA-nya. Nah, dari situlah kita mulai bikin grup WA. Setelah berjalan waktu itu tahun-tahun sebelumnya kita hanya menitipkan kucing di rumah-rumah teman gitu ya kan. Jadi lama-lama ya kenapa tidak jika ada rezeki ya kita bagusnya ada tempat gitu kan. Kalau yayasan itu memang harus ada tempat gitu. Nah, jadi disinilah kita berkumpul orang-orang penyayang kucing yang peduli terhadap kucing-kucing jalanan. Nah, begitu Mbak. Biasanya itu banyak sih sebenarnya mungkin yang punya komunitas ya Mbak Iya, ya. Tapi iya. kebanyakan kucingnya itu kucing Angora, Iya, gitu kan. benar, Kucing benar. yang cantik-cantik, yang Iya, menarik gitu. iya, Nah, yang di benar. sini uniknya itu adalah kucing yang jalanan gitu, Iya. maksudnya Iya. kucing yang sakit, yang dia nggak punya tempat, mungkin yang udah kelaparan gitu Iya, ya. benar. Nah, itu bagaimana cara teknisnya? Apa mungkin ketika jalan nampak kucing diambil atau gimana teknisnya Iya. untuk membawanya ke sini tuh? Sesuai dengan nama kita, peduli kucing jalanan. Jadi memang iya Mbak, jadi kalau misalnya kita ketemu kucing-kucing jalanan yang mungkin keadaannya sakit atau apa, atau kita dapat info dari orang-orang lain, dari teman-teman atau dari Facebook, kadang kan ada yang ini, ada yang posting juga. Nah, itu kita ambil. Diambil? Ya, diambil, dibawa ke dokter, diperiksa dulu. Kalau misalnya dia terluka, tabrak atau apa, kita bawa ke dokter dulu. Dulu sebelum belum dilegalkan yayasannya, kalau yayasan pasti sekarang mungkin udah ada dana sedikit ya dibantu pemerintah. Alhamdulillah pemerintah belum ada bantu sedikit pun, dan ini adalah biaya dari kami semua. Dari kami anggota walaupun semua. Ini sudah dilegalkan gitu? Iya benar. Tidak ada sepertinya pemerintah belum ada ya. Bukan hanya di kami aja, kayaknya di komunitas lain juga nggak ada bantuan kalau sama untuk sekali. Binatang gitu. Iya. Terus kalau ini biayanya seperti apa? Karena ini apa namanya? Ini ruko sewa. Iya, ruko sewa. Ruko sewa. Iya. Per tahun. Terus makanannya, ya kan? Makanannya. Ke dokternya. Iya. Terus yang jaga pasti gantian. Iya, nah, itu gimana itu, Mbak? Nah, jadi untuk pertama untuk ruko itu kemarin ya kita patungan juga sama teman-teman. Nah, terus untuk makanan kita setiap bulan kan ada uang kas 30.000 untuk anggota itu 30.000 ya, itulah buat operasional ini, untuk makannya, bayar air listrik. Nah, terus itu untuk biaya pengobatan itu kita nanti open donasi lagi. Di grup lagi. Itu open donasi lagi gitu. Tapi kalau untuk kas itu wajib. Sampai sekarang anggotanya udah berapa? Kita kalau di grup WA sekitar 40. Tapi yang aktif itu hanya mungkin setengah aja ya. Setengah, lebih kurang setengah aja. Jadi kebanyakan sih kita juga nggak bisa maksa ya. Kalau 15 kali 30 tuh kayaknya nggak mencukupi deh. Iya, memang tidak mencukupi. Jadi tetapi gimana? Kadang-kadang ada dari teman yang ngasih kas lebih, terus ada dari donatur. Maksudnya bukan donatur tetap ya. Mungkin ada teman-temannya teman mau menyumbang gitu. Nyumbang sukarela 100, 200. Itulah yang kami kumpulkan setiap bulan. Wow. Jadi penonton mbak-mbak ini mereka berinisiatif mengumpulkan dana dari uang pribadi, dari uang saku sendiri. Dan dan ya pastilah kalau 15 kali 30.000 paling berapa. Nah, untuk operasional bayar listrik aja mungkin nggak cukup. Apalagi ini untuk beri makan kucing, untuk sewa ruko, ini per tahunnya berapa, Mbak? Kalau kemarin itu ini per tahun 12 juta. Per Oktober nanti mereka naikkan lagi jadi 18. Iya, dan itu ya memang ini berat ada sih. Ada yang tinggal di atas enggak? Enggak ada. Berarti ini memang murni atas bawah kucing. Untuk kucing. Iya. Jadi kucing di sini ada berapa sekarang? Kalau untuk di sini itu ada sekitar 30-an. Nah, di rumah teman-teman kita masih ada kucing-kucing yang dititipkan. Istilahnya dititipkan karena kucing itu mungkin masih kecil ya. Kucing kecil itu kita nggak bisa taruh di sini karena butuh perawatan.
Jadi dititip dulu di rumah teman-teman yang masih bisa, dan nanti kalau udah agak besar kita titip di sini gitu. Luar biasa sekali penonton, karena saya sendiri memang saya nggak suka kucing, Nggak Mbak. suka ya? Nggak suka, tapi kelinci saya suka. Ya. Kucing saya nggak suka. Jadi saya betul-betul ketika SMTV menginformasikan saya bertugas hari ini di sini, saya sangat tertarik sekali gitu. Iya. Kucing saja gitu, kucing Iya. aja gitu, yang orang lain sepelekan, itu diberikan tempat yang khusus gitu. Iya. Gimana mungkin dengan manusia, sesama manusia kali ya. Jadi penonton ini perlu kita berikan apresiasi sekali untuk mbak-mbak ini menolong binatang ya, mungkin kesayangan Nabi ya Mbak ya, binatang kesayangan Nabi, dan mereka rela merogoh kocek mereka sendiri. Kalau boleh tahu Mbak ini kerja atau hanya ibu rumah tangga? Saya ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga lagi yang pastinya duitnya dari saya yang kerja. Kebanyakan kita ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang mungkin bukan kalau kerja enak lah ya kan, ngasihkan duit. Nah, begitu luar biasa sekali. Mudah-mudahan penonton di luar sana terketuk hatinya bergabung ke sini ya, ke sini. Dan untuk berdonasi. Dan berdonasi ya tentunya. Dan juga mungkin pemerintah ya. Iya, pemerintah. Intinya pemerintah, iya. Karena ini sangat luar biasa sekali. Coba bayangkan kucing saja dibantu. Mungkin gimana yang lainnya. Tapi penonton, kita akan berjalan, kita akan lihat kucing-kucing itu seperti apa sih perawatan mereka, tempat tinggal mereka, dan kandang-kandang mereka. Kita akan lihat karena ada 2 lantai ya Mbak Ira ya. Boleh Mbak Ira kita berjalan dulu, kita lihat ke dalam kucingnya? Boleh. Oke, kita jalan ke dalam dulu. Nanti balik lagi. Ayo duluan Mbak. Ayo Mbak. Oke. Nah, Pak kameramen, penonton, kita lihat ini adalah ruangan ya. Ini ruangan kucing yang di bawah. Boleh disorot Pak kameramen, itu Yayasan Peduli Kucing Jalanan Batam. Dan mereka sudah ada ininya. Udah ada Kemenkumhamnya, ada legalitas mereka sudah diurus, sudah diresmikan ya. Nah, ini Rumah Singgah PKJ, Rumah Singgah Peduli Kucing Jalanan. Nah, ini yayasan mereka. Nah, penonton boleh Pak kameramen disorot. Inilah kucing-kucing. Nah, yang sebagian yang ada di bawah. Memang kalau mungkin kucing-kucing Anggora, kucing-kucing ini memang menarik mungkin ya, Mbak Ira ya. Tapi ini adalah kucing-kucing jalanan yang terlantar, yang dibawa ke dokter hewan, kemudian dirawat di sini. Nih, itu kalau ini buta. Ini buta, iya. Ini skabies, yang itu dibuang orang. Yang itu. Ini kenapa? Ini skabies itu gatal-gatal gitu, kulit. Ini udah berapa lama ini perawatannya Mbak Ira? Satu bulan. 1 bulan udah ada perubahan ya Mbak? Udah ada. Dulunya lebih parah lagi gitu. Parah lagi. Ini yang di bawah ini yang bermasalah, sakit, jadi kita pisah dari yang atas. Ini yang memang lagi sakit semua. Iya. Emang ini bisa nular juga ke kawan-kawan kalau skabies flu menular sekali ya. Ini buta. Dari mana taunya buta? Memang ketutup matanya dua-duanya. Apa kameramen? Nah, disorot ini kucingnya buta, penonton. Jadi ternyata memang nggak ada matanya. Iya, semalam Nah, ini memang tidak ada matanya, penonton. Ini kucingnya kita ketemukan di Bengkong, Pasar Bengkong. Pasar Bengkong. Iya, ya nabrak-nabrak gitu jalannya. Kucingnya buta, terus dikasih lalu sini dikasih makan. Luar biasa sekali. Ini kenapa Mbak yang di bawah? Ini kucingnya kemarin kucing liar. Nah, kita kemarin kan di luar gitu. Ternyata di luar anak-anaknya ada yang dimakan tikus kayaknya. Anaknya kucing liar. Iya, jadi kita bawa masuk. Ini kucing liar? Iya. Kucing liar itu nggak jahat ya Mbak? Tidak. Kucing liar itu maksudnya kucing yang di luar-luaran ini. Kucing jalanan. Iya. Oke. Ini yang ini skabies tadi, yang ini lagi masa pemulihan, dulu kan kurus sekali. Nah, ini rencana mau kita steril apa keberi? Steril, iya.
biar nggak beranak-beranak gitu maksudnya. Disterilkan. Iya, disterilkan. Kalau yang jantan dikebiri. Kalau yang jantan dikebiri. Dikebiri. Kalau yang ini apa penyakitnya? Yang mana ini? Heeh. Ini kucingnya udah ini dibuang, ini flu karena udah tua ya. Jadi kalau penyakit Oh, kucing ini tua udah memang dari suka mana flu. taunya umurnya udah tua gitu, Mbak? Kan kita bawa ke dokter. Hah. Nanti sama dokter kan diperiksa. Oh, ini umurnya sekian, ini udah tua kayak gitu. Dicek dari gigi. Dari Oh, giginya. jadi Iya. Kalau kita sendiri nggak tahu ya, Kita kita nggak tidak tahu, dapat kita dokter nggak tahu. mengatakan wah ini udah berumur gitu Iya, ya. iya. Terus kalau yang di bawah? Yang di bawah Itu suka dibully di ini atas. suka dibully di atas. Oh, Kalau ini udah tua. ini penonton ini korban bullying ya, ini korban bullying nih. Ini kucingnya korban bullying. Nah, Nah, itu suka dibully aja. Ini aja. iya. Yang mana? Yang mana? Ini hamil. Ini lagi hamil. Iya. Buta. Yang mana buta hamil? bisa hamil. Itu hamil? Iya. Yang buta? Iya. Oh, alah. Kalau yang ini pas kita rescue di Tiban kemarin, pasar Tiban Center, Heeh. dia ada kayak benjolan Gondok. di sini. Kayak macam gondok. Kayak kalau kita bisul itu namanya. Abses. Jadi itu udah kita bawa ke dokter. Nah, karena dia juga kucing tua. Jadi kalau kucing tua masalahnya itu suka flu. Ini juga udah Udah tua. sembuh-sembuh. Ini udah tua juga. Udah kakek-kakek. Oh, ini udah kakek-kakek. Iya. Ini nenek-nenek. Ini kakek juga. Oh, kakek juga. Oke. Si kakek juga. Kakek. Imutnya keluar. Ini biasanya di luar sini, Mbak. Tapi karena pintunya kita buka kan, jadi kita masukin di dalam. Biasa dia main-mainnya di luar Mereka sini. nggak ada yang Nah, ada. penonton yang di bawah ini adalah semuanya kucing yang memang sakit. Ada yang buta, skabies, ada yang flu, kemudian ada kucing liar. Ini disterilkan. Nah, ini disterilkan biar nggak beranak lagi. Iya. Nah, ini udah kakek-kakek. Ini udah kakek-kakek, jadi dipisahin. Ini yang menarik. Ini korban bullying. Ya, ini korban bullying. Itu kena bully. Boleh kita Oke. naik ke atas? Silakan. Pak kameramen, kita jalan ke atas. Ini harus kita tutup ini kalau nggak keluar. Oh, ini nggak ada kandangnya ya, dibebaskan. Oke, Dibebas. oke. Sayang, naik, sayang. Ayo, ayo, ayo. Naik. Oh, ya. Ini udah Mbak Ning Ning kan, Pak? Iya. Mau kali ya, Mam. Hai. Hai calon-calon ini. Hai calon Nah, ini kita bisa juga kalau mau ada yang adopsi, kita kasih, tapi mereka harus amanah. Oh, nah, Ya. penonton di sini kita lihat ini kucingnya sehat semua ya, Mbak ya. Iya. Nih karena ini perawatannya ini dicek sekali berapa itu dokternya atau dibawa ke dokternya, Mbak? Nggak tentu juga ya. Kadang-kadang kemarin ada kunjungan juga dari dokter. Oh, dokter. Nah, iya kunjungan dokter ke dari sini. klinik dokter Bruno. Mereka datang cek satu-satu, kasih vitamin, kasih kesehatan semuanya. Oh, ini memang kita yang kasih ini ya, Mbak? Kasih nggak itu ini duluan? yang kami kasih ini, biar nggak keluar. Biar nggak lompat ya? Jadi udara keluar masuk kan? Iya. Kalau enggak uh. lompat. Nah, Terus, Mbak, hai sayang. apa namanya sebanyak ini? Ini jaganya gantian gitu, mandikan, bersihkan gitu Nah, kita per bulan piket. per bulan. Ya, piket. Dan untuk bulan ini yang piket Mbak Nasa. Irasya. Ini Mbak yang piket ini, ceritakan tolong. Gimana suka dukanya piket? Suka dukanya Iya. piketnya per tiap bulan ganti. Berarti satu bulan itu satu orang. Iya. Iya, tapi saya ini 2 bulan sekaligus. Iya. Nanti siapa? Karena gini loh, Mbak, kan dari kita ini banyak yang sibuk. Jadi mana yang itulah karena saya kebetulan fleksibel jam kerja saya, jadi saya nggak apa-apa itu dulu nanti baru teman-teman ada yang mau gantian monggo gitu. Kalau piket itu apa aja sih, Mbak, yang dikerjain? Ya, yang utama ngasih makan, ganti minumnya, bersihkan, terus
buang pupnya ya Mbak, pup pip itu. Dia nggak pandai. Oh, dia pandai pup sendiri ya? Iya, ada yang mereka mau di litter box, ada yang enggak. Makanya kadang kita kasih serak kayak gini karena mereka ada yang nggak mau. Oh, ada yang nggak mau masuk itu. Nggak mau, iya. Gitu. Ini buta juga nih, Mbak. Buta. Ini buta. Iya, dari mana Mbak? Buta itu dari mana? Toh ini ada matanya. Iya, tapi dia nggak bisa lihat. Maksudnya kalau kita ngeliat gitu kita nggak tahu, berarti ketika dia sakit dibawa ke dokter atau bilang buta gitu. Ketemu di ada yang ngantar waktu itu ketemunya di ini di Botania. Tengoklah pada itu. Ini jantan apa ini? Ini betina ya Mbak? Betina. 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 Cuman dia udah Nih tahu. coba kalau dia jalan yang buta, sini. Nah. Dia kalau kayak enggak. Enggak apa-apa. Iya, maaf ya. Takut stres dia. Tenang. Yang ini kakak juga yang ini. Enak sini. Kaki ya? Ya. Itu yang kucing trauma Pak. Dia paling takut sama kita. Nah, yang orange. Waktu udah meratu dia lagi susah. Ya itu ya. Yang orange itu Mbak. Si pumpkin. Yang ya. Mana? Yang ujung apa? Yang mana? Enggak, ini dia udah enggak takut dia. Oh ini. Yang gendut ini. Gendut itu dia. Kalau kemarin dia takut dengan orang. Takut. Dia. Takut. Dia. Takut dengan orang? Iya, trauma karena pernah Dia dilukai Mbak. Kayak disiram pakai air panas. Berarti binatang ini betul penonton bahwa binatang ini sama dengan manusia. Bedanya binatang nggak dikasih akal dan pikiran. Tapi kalau hati dan perasaan sama penonton. Jadi dia trauma gara-gara disiksa sama tuannya. Jadi dia trauma. Bukan tuan. Orang yang nggak suka kucing. Nah, orang yang nggak suka kucing. Iya, dia datang, aduh Mbak, saya dia nggak suka kucing diantar orang ke rumah, saya buang memang. Jadi besok kalau orang ngantar kucing, saya bawa ke sini ya. Lihat dulu kondisi kucingnya. Oh, lihat dulu kondisi kucing. Nah, jadi, Ini bandel. ya Allah, penonton. Nah. Siapa namanya? Kok tahu? Emang tahu Mbak semua nama kucingnya? Iya kita kasih nama. Tapi tahu, maksudnya Mbaknya ingat gitu yang mana nama ini kucingnya? Ada yang udah dikasih nama, ada yang belum. Enggak, Mbaknya ingat ini namanya siapa? Ya ingat, tapi kan semua ada yang belum dikasih nama. Jadi sebagian Kalau ngasih aja. nama didoain juga. Diajak makan dulu juga. Iya. Enggak lah, Terus Mbak, nah tadi selain dari ngasih makan, terus buang pupnya gitu, terus apa lagi yang dilakukan kalau kita itu? ya Berantem dia, pemirsa. intinya bersih-bersih ya kita. Bersih. Udah Berarti kalau bersih. piket itu kita cukup datang sekali aja sehari. Sekali sehari kan udah. Kalau pagi tuh saya kasih makanannya yang makanan kering sama basah dicampur. Dah Oh, mereka. kalau ini sekarang ini makanan kering aja semua ya? Iya, jadi besok pagi lagi kesini lagi. Cuma kalau dukanya, kalau pas banyak kucing sakit, ada yang rib, apalagi kitten-kitten gitu, itu saya paling di hati itu paling sedih ya kan, menguburkan mereka. Kita ambil sakit biar sembuh, taunya sampai di sini meninggal. Itu yang Mbak, bikin. kalau kucingnya mati, itu dikuburnya di mana? Kami kubur di belakang, kadang dibawa balik yang ada tanah. Kemarin saya pun minta tolong Pak Security yang sana, tolong ya Pak dimakamkan gitu. Karena kita belum ada lahannya. Itu. Cuma di belakang kan ada tempat, tapi udah sempit. Tapi penonton ini luar biasa sekali. Ini sudah jalan yang ke 3 tahun ya 3 Pak ya? tahun, 3 alhamdulillah. Berarti sudah ratusan kucing, ribuan kali ya? Ada berapa kucing? Belum lah, karena kalau yang ada shelternya ini kan kita baru mau 1 tahun. Yang kemarin kan cuman kita rescue, bawa berobat, nanti kita lepas lagi seperti lepas itu. lagi. Iya. Tapi yang memang dibentuk ini baru jalan 1 1 tahun. tahun, 1 tahun Oktober. besok baru 1 Iya, tahun ya. 1 Nah, tahun. penonton, jadi ini kucing ini dia yang dikasih tempat seperti ini adalah baru jalan 1 tahun. Dan Oktober besok itu udah mau perpanjangan.
yang katanya kalau sekarang ruko ini disewa seharga 12 juta ya. Iya, 12 juta itu belum masuk air listrik, keamanan segala macam ya. Kemudian belum masuk operasional, makan segala macam. Nah, nanti sewa ruko ini akan dinaikkan lagi menjadi 18 juta. Nah, penonton yang melihat mudah-mudahan ada yang tergerak hatinya ingin berdonasi ya, membantu kucing-kucing ini, mbak-mbak ini bagaimana mereka tetap bisa terus berkesinambungan memelihara kucing-kucing ini ya, Mbak Ira ya. Sekarang kucing ini ada sekitar 30 kucing ya? 30 kucing yang ada di sini. Karena kita gini, pengen juga menampung yang lain, cuman kita harus sesuaikan dulu kemampuan kita, ya kan? Kita jangan nampung kucing sementara kemampuan kita nggak bisa gitu. Jadi nanti malah terlantar yang adanya, ya kan? Jadi untuk sekarang ini kita hanya mampu segini. Mungkin kalau kita dapat donatur yang tetap atau bagaimana kita bisa bantu lagi kucing-kucing yang lain bisa di sini. Tapi juga. yang ada di sini, kalau yang udah sehat ini nggak dilepas lagi nih, yang ada di sini sekarang. Ini enggak, karena dia udah biasa di sini. Jadi takutnya kalau di luaran nanti mereka bingung mau cari. Jadi kalau misalnya nih datang orang lagi bilang ini ada kucing gitu, terus gimana tuh? Kita lihat dulu kasusnya apa. Kita nggak sembarang terima kucing. Jadi yang kriteria kucing, nah boleh Mbak sampaikan ke penonton tuh kriteria kucing yang Mbak akan tangani itu seperti apa? Iya, yang bisa kita adopsi. Misalnya ada kasus kucing yang jelas kucing cacat ya. Kucing cacat, Dia nggak bisa jelas nggak bisa cari makan di luar. Kedua, misalnya yang sakit parah. Nah, itu misalnya terus setelah ditabrak kakinya Misalnya cacat. ini lah Mbak, Gitu. tadi kan dapat laporan kayak gini kan. Nah, yang ini buta kayak gitu kan kita ambil gitu. Terus kasus yang ini udah diambil? Udah diambil? Belum. Nah, Belum diambil, tapi Ya. udah. Terus ada kasus kemarin mungkin istrinya suka kucing, suaminya tidak. Terus komplain warga. Oh, boleh Mbak, mic-nya dipinjam dulu. Oh iya. Ya. Ada komplain dari warga, dari tetangganya gitu. Istrinya suka kucing, jadi mau nggak mau kata suaminya pokoknya harus nggak ada gitu. Kalau masih ada kucing nanti kayak gini gitu ya kan. Jadi dia boleh titip sini, kita hanya meninggalkan memberi tempat. Tetapi untuk dia harus bantu juga makanannya per bulan gitu. Oh, itu iya. ada titip Ada berapa kucing yang memang ada tuannya, sebenarnya ada tuannya? ada 3 Ada 3. Iya. Tapi dia ini bantu terus. bantu tiap bulan. Ya, bantu tiap bulan makan. Tapi dia sering lihat juga ke sini tuannya. Lihat jarang sih, tapi dia mungkin udah percaya ya. Kayak gitu dia udah lihat videonya, kadang kita share juga di grup. Itu dia pecinta kucing juga, Iya, suaminya iya. mungkin tidak ya. Iya. Jadi dia kesenangan tersendiri juga, dia bisa Bener. merawat kucing dia seperti itu. Nah, terus seperti apa lagi? Seperti apa Mbak? Sengkai apa yang mau dititip gini di sini? Oh, kalau saya rasa itu sih. Itu ya. Jadi mungkin penonton yang mungkin menonton pada sore hari Iya. ini, mungkin ketika dia, tengok tuh manjanya, dia jumpa tuannya. Tengok tuh penonton, Ganggu. ya Allah dia manjat. Ini udah bisa diajak sirkus nih kucing nih, ha. Nah, malu dia dilihatin kamera. Jadi penonton, kata Mbak Ira, Mbak Nasa dan Mbak ini bahwa tidak semua kucing bisa tertampung. Yang pertama keterbatasan dari dana juga, kemudian karena mereka tidak mau kucing masuk ke sini tapi tidak diurus ya, diambil, diterima tapi diterlantarkan. Mereka tidak mau. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Ira tadi, ada beberapa kategori kucing yang mereka terima. Salah satunya tadi ada yang cacat ya, cacat yang pertama. Jadi kalau cacat, buta, seperti yang saya Wanasa tadi baru aja di WA kalau ada kucing buta. Kemudian yang dalam satu keluarga istrinya suka kucing, suami tidak, tapi istrinya menitipkan dengan biayanya setiap bulan dibantu gitu. Iya. Kemudian apa lagi tadi Mbak? Ya itu kayaknya yang sakit pokoknya. Yang sakit, tapi lebih diutamakan yang sakit Iya, ya. iya, yang Nah, diumpamain seperti manusia penonton.
Berarti orang ini, mbak-mbak ini, mereka bersosial membantu orang-orang yang mungkin betul-betul membutuhkan ya Mbak Ira ya. Iya. Nah, sama dengan yang mereka lakukan sekarang, tapi mereka bedanya adalah ke binatang, hewan. ke hewan. Dan ini sangat luar biasa sekali menurut saya. Kebanyakan orang mau merawat itu adalah kucing-kucing cantik, kucing Benar. Angora, Iya, benar. kucing-kucing yang memang bagus-bagus ya, Iya. yang memang perawatannya memang eksklusif sekali gitu. Iya. Nah, sekarang penonton kita mungkin mana tahu ada yang tergerak ya hatinya ingin membantu, tidak hanya tergerak ingin oh di rumah saya ada kucing ini, tidak hanya itu gitu. Iya. Silakan menghubungi mungkin Mbak Ira, Mbak Nasya, atau mungkin nanti kita berikan informasi kontak personnya. Iya. Mbak Ira, baik sebelum kita lanjut kita mau bacakan dulu komentar, mana tuh ada penonton yang mau berbaik hati. Ada Pak Safril Yubahar, Assalamualaikum, sungguh mulia komunitas ini, kucing termasuk binatang kesayangan Rasulullah. Iya, Pak Hos. Iya. Agus Dianto, Assalamualaikum SMTV yang selalu menampung aspirasi arus bawah. Maju terus Minang TV. Terima kasih Pak Agus Dianto. Rika udah Paibo, Ika si Junjuang hadir. Terima kasih Uni Rika. Osriza Betri Anabul. Ibu bantulah berdonasi ke sini, Bu. Iya. Donald bin Raja, kucing air ada nggak? Kucing Air maksudnya? ini penonton rese kucing garang. Kalau Kucing garang ada, Bu. banyak ya kan? Kucing garang, kucing air nggak ada? Kalau kucing garang banyak, Iya. banyak. Nah, Mbak Ira, Mbak Nasya, Iya. ini berarti mbaknya setiap hari satu kali aja ke sini atau bisa 1 kali 2 hari atau 3 hari? Setiap hari. Pagi, pokoknya habis subuh itu saya langsung aja ke sini. Iya, mbaknya kerja di mana? Saya salon di Pantura. Oh, punya salon di jadi Padang. sebenarnya ini tidak mengganggu apa yang menjadi pokok kita, tapi kita juga masih bisa urus mereka karena merawat ini tadinya kurus-kurus loh Mbak. Iya. Ini Sekarang kurus-kurus sudah semua. gemuk-gemuk gitu. Sekarang gendut-gendut semua. Mbak Nasya, kira-kira operasional yang dibutuhkan di dalam 1 bulan itu, ini include ya dengan ruko, dengan makan, dengan biaya dokter itu yang estimasi yang biasa gitu. 1 bulan itu berapa biaya? Kalau kayak ruko, dokter itu saya kurang paham karena itu bagiannya pengurus ya. Kalau saya kan karena yang saya lokasi dekat sini, jadi kalau ada makanan tuh masuk ke tempat saya semua, saya catat. Minim-minimnya mereka ini dry food 60 kilo, yang wet food itu 30 kaleng. Terus kayak pasir-pasir, kemarin kami pakai pasir ya Mbak, alhamdulillah karena keuangan kami menipis, kita pun tahu kondisi kita gimana. Pasir itu maksudnya gimana? Beli pasir kucing, pasir wangi. Buang air, Untuk potnya itu Iya. pakai pasir, Beli. pasir kucing, pasir kucing. Kalau sekarang gitu? Kita pakai serbuk kayu itulah. Kita kalau dulu pakai pasir itu 125 dalam 1 bulan mau 5 karung, 4 karung. Kalikan saja Mbak. Jadi karena biar kita putar otak, biar nggak mungkin makanan bisa kita kurangin. Makanya kita putar otak, ya sudah kita cari serbuk kayu ke tempat apa? Berarti ini nggak bayar? Ini Enggak, gratis. Kita ngambil biasanya aja. pasir yang memang khususkan untuk kucing. Sekarang karena keterbatasan biaya, jadi cari alternatifnya yang meringankan Iya, dia, tetapi tidak bener. mengurangi kesejahteraan mereka Iya, ya. betul. Nah, dikasihlah serbuk-serbuk kayu Serbuk itu. kayu. Nah, terus itu berarti untuk makan aja tuh berapa tuh dikalkulasikan 1 bulan? 60 kilo sama 30 kaleng. Itu berapa tuh? Kalau 1 kilonya 25 kali 60. 25 kali Lumayan 60, juga. Iya, terus 15 kali 30. 15 kali 30 kaleng air listrik Kurep 1,5 juta lah kayaknya ya. iya, Lebih ya? lebih Kurep 2 juta. Kurang lebih. Terus nanti yang menjaga kita kasih juga insentif aja bukan gaji ya, itu untuk pengganti bensin Ke aja. bensin. Sekitar 500.000 pengganti bensin Pengganti Yang bensin. setiap bulannya gitu. Iya, Berarti itu 2 juta hanya untuk operasional ini, belum sewa ruko ya? Belum. Cuman air, listrik, makanan kucing, terus kalau ada yang ke dokter itu lebih kurang 2 juta. Ke dokter lain lagi. Enggak, kalau kita include kan gitu 1 bulan tuh dengan biaya-biaya semuanya rata-rata gitu. Kalau operasional itu operasional aja. Kalau misalnya untuk obat dokter itu nanti beda lagi. Beda lagi. Itu kita open donasi.
Oh, jadi penonton mereka ini, mbak-mbak ini membutuhkan biaya lebih kurang 2 juta itu untuk operasional. Itu di luar dari sewa ruko yang 12 juta 1 tahun ya. Kalau 12 juta 1 tahun berarti 1 juta 1 bulan. Iya. Besok mau naik 18 juta berarti 1 bulan 1,5 juta. Berarti 3,5 juta. Setengah juta dengan anggota yang aktif itu cuma 15 orang. 20 bawah pokoknya. 20, anggaplah 20. 20. Satu ribu masih kurang ya kan? Nah, sekali lagi kami himbau kepada seluruh penonton yang ingin berdonasi, yang pecinta kucing juga. Ini kita nanti kita kirimkan ke komunitas pecinta kucing. Saya kira kemarin tuh pecinta kucing yang kemarin ngadain acara juga ya di mana tuh? Bukan. Nanti kan kalau pecinta kucing otomatis mereka kan juga peduli dengan kucing gitu kan. Nah, mana tahu mereka. Ini sebenarnya kan kucing-kucing kampung nih, yang gendut-gendut ini. ya, Kan tapi kucing apa? udah besar dia ya, udah Iya, besar iya. dia. Jadi intinya kalau mereka dirawat dengan baik, pasti cantik. Nggak harus anggora, nggak harus apa gitu, pasti cantik. Dan kita juga Mbak, seandainya ada yang mau donasi, kita punya rekening khusus, itu namanya rekening Yayasan Peduli Kucing Jalanan. Langsung ke sana. Kita punya nomor rekeningnya. Pak kameramen bisa dituliskan Pak kameramen? Enggak bisa? Sebutkan aja, boleh nanti kita masukkan di kolom komentar. Baca. Saya nggak bisa. Jadi boleh disertakan ini alamatnya di mana. Iya. Kemudian kalau seandainya ada yang ingin berdonasi dikirimkan kemana? Iya. Oh, nggak bisa. Rekeningnya itu Ada di ini di Alamatnya aja boleh kasih tahu dulu. Nanti kita di bawahnya kita tuliskan saja. iya. alamatnya. Nomor rekeningnya ini Mbak. Ini kalau alamatnya tadi di Ruko Sentral. Sentral Buana. Alamatnya di Ruko Sentral Center Buana Tembesi. Tembesi Center. Ya. Di Monroe nomor 46. Iya. Di dekat apa namanya Tepi Danau ya. Iya. Nah, di dekat tempat wisata Tepi Danau. kuliner Tepi Danau. Kalau dari arah Simpang Barelang mau ke Mukabuning itu sebelah kiri sebelum pendakian Daeng ya. Iya. Kemudian mungkin bagi para penonton yang ingin berdonasi bisa mengirimkan langsung ke Yayasan Peduli Kucing Jalanan Batam, itu di Bank Mandiri di nomor 109 0020414322. Nanti Mbak boleh kirim ke saya, nanti kita kirimkan sematkan di dalam tayangan ini. Gitu. Oke, Mbak boleh kita turun ke bawah lagi, Oke. Pak kameramen. Dadan Dut. Ayo bandel. Nah, dia masuk kamera tuh. Masuk ke merah. Ah. Yang di depan itu Pak lucu-lucu Pak. Masuk TV, masuk Yang TV. di depan. Pesen minum kan Mbak namanya. Iya. Mbak Armi pesen minum aja. Teh obeng ya apa? Teh obeng apa kopi tanya? Oke, kita turun ke bawah. Ini pintunya nggak boleh terbuka. Iya, ini bandel yang ini. Suka berantem. Kemarin diungsikan dia itu. Ke depan. Ke belakang ya. Mbak, kok dikunci? Ya Allah, ya Penonton kita terkunci. Kita dikunci, Re. Dia mau keluar, Awas, Mbak. Nggak apa-apa kalau dia di belakang situ. Nggak apa-apa. Siapa itu? Senengiku. Sebenarnya yang paling menarik itu penonton di sini nih. Ada yang diduda 2. Korban bullying tuh. Itu korban bullying. Korban bullying. Ini korban bullying. Ini ada kakek-kakek 2, ada kakek-kakek pemirsa. Ini 2. Ya, ini kalau karena mau dibuka kan. Wah, Wes pesan? belum. Kok enggak? Kami baru habis mengeksekusi
para dulu, Pak. kakek-kakek. Untuk pesan sedikit ngasih edukasi sama masyarakat. Ya, boleh Mbak. Iya. Boleh pinjam mic-nya satu. Boleh. Edukasi kita ya. Silakan. Mbak. Di kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sama Suara Minang TV yang atas kunjungannya ke sini, dan ini sangat bermanfaat karena bisa untuk kami mengedukasi masyarakat luas, karena seperti yang kita tahu dan sering terjadi, banyak sekali ya masyarakat itu yang menganggap kucing itu hama. Dan itu di Batam ini memang kami banyak cat lover ya Mbak ya. Banyak yang peduli, tapi banyak juga yang tidak punya hati nurani. Maaf kalau saya emosi mengatakan ini, karena yang saya tahu ada sebagian perumahan-perumahan itu memberi aturan kucing liar, ada yang kemarin ya Bu ya, dihabisi, disikat habis, nggak perlu kami share nama perumahannya. Ada yang melarang memberi makan mereka. Yang ingin kami sampaikan sebagai cat lover, wahai manusia, kita itu hidup berdampingan. Tuhan itu menciptakan kucing untuk berdampingan dengan kita, dan itu ada alasannya. Yang berhak hidup di dunia ini bukan hanya kita manusia. Jadi tolong jangan menganggap kucing itu hama yang mengganggu. Ayo kita cari solusinya. Kalau memang kucing itu dianggap mengganggu, kita cari solusi ya Bu ya. Misalnya dalam perumahan, boleh hubungin kita, tapi dengan kerjasama yang ada catatannya. Nah, karena ada kejadian nanti diambil, ditangkap, dibuang, entah di mana. Itu sangat menyedihkan dan menyakitkan bagi kami. Bukan saya saja ya Mbak, ini saya mewakilin para cat lover. Jadi semoga tidak ada lagi kejadian yang seperti itu, menjolimin kucing. Ya binatang lah, semua makhluk ciptaan Tuhan lah, bukan hanya kucing saja. Itu aja sih. Terus oh ya, kalau kucing itu kan tidak meminta banyak. Nasi-nasi bekas itu ya, makanan bekas kita mereka makan. Nah, saya sampaikan juga mungkin yang punya usaha rumah makan, itu tolong kalau mencuci piringnya itu kan kadang ada sisa kayak ikan-ikan apa ayam gitu, kumpulkan, jangan dibuang. Nah itu bisa diberikanlah ke kucing-kucing itu, kan banyak Mbak di tempat-tempat liar itu kucing-kucing liar kan. Nah itu aja sih, terima kasih. Oke, satu lagi dari kami, karena di sekarang ini undang-undang kekerasan terhadap hewan sudah ada, dan banyak orang-orang mungkin yang belum tahu jika ada bukti seseorang menyakiti hewan apapun itu, ya maka jika ada bukti maka sudah ada undang-undangnya dan bisa ditindak. Nah kami komunitas bersama teman-teman komunitas yang lain akan memproses jika ada hal-hal seperti itu. Jadi marilah kita bersama-sama hidup saling berdampingan. Jikapun tidak suka sama kucing, jangan sampai disakiti, apalagi disiram pakai air panas, cukup usir ataupun siram pakai air biasa pun mereka pasti pergi gitu. Jadi kucing-kucing itu sebenarnya kalau orang yang berpikir positif ya, justru tikus-tikus pada pergi sebenarnya. Nah, tikus-tikus malah nggak ada. Kalau ada kucing di rumah Iya, ya. iya. Terus mungkin sebagian orang juga tidak tahu bahwa kucing ini dia menarik aura positif, menarik dan mengusir aura negatif. Maaf ya Mbak, sedikit cerita ya. Waktu itu di rumah abang saya itu nggak suka kucing, Jadi waktu itu kucing tuh ada di, mungkin manjat ya dari mana, masuk ke rumahnya, terus itu lari sambil melihat dinding, dan dia heran ternyata ular besar segini. Wow. Jadi aura-aura negatif itu kucing tahu, lebih tahu mereka. Terus satu cerita lagi. Ini sepupu saya sendiri cerita, waktu itu temannya ini mimpi itu dia dinyatakan bahwa dia dirawat di rumah sakit Otorita, dinyatakan bahwa dia ini bakalan udah stroke ini dokter tuh tadinya udah pasrah. Dia mimpi didatangin kucing, dijilat-jilat badannya.
Percaya nggak, Mbak? Sembuh. Dan dia apa sekarang ngasih kucing makanan. Biasanya dia tidak suka dengan kucing. Biasanya nggak suka kucing. Dan abang saya juga pelihara kucing. Yang tadinya nggak suka, ya begitulah, kita percaya nggak percaya ya. Jadi kucing itu dia menyedot aura negatif gitu. Dan dia tahu, makanya kalau ada apa-apa di rumah, dia kan lain tuh melihatnya. Gitu, Mbak. Jadi mungkin banyak yang tidak tahu, mungkin juga tidak Saya percaya. juga nggak tahu, karena saya juga nggak suka kucing kan. Iya, mungkin juga tidak percaya, tetapi inilah yang terjadi gitu. Jadi kalau ada yang nggak suka kucing atau kejadian kayak yang kemarin ada yang kucing nggak boleh dikasih makan atau bagaimana, kan kasihan, dia cuma minta bekas gitu aja Mbak. Tapi kalau di sini Mbak, misalnya seperti yang disampaikan Manasa tadi, seandainya kayak rumah makan itu mereka yang punya itu, kalau di sini nggak ngasih yang itu gitu, nggak nerima, karena susah ya Yang saya maksudkan itu kan banyak yang tuh kucing yang di luar. Maksudnya ini edukasi, edukasi ya. Kumpulkanlah nanti dikasih. Ya, berilah, sedekahlah gitu, kan bersedekah gitu. Maka ini, Iya. berarti kalau misalnya penonton mereka ingin langsung membelikan makanan kucing itu juga boleh? Boleh. Maksudnya memang banyak ya Iya. tempat ini memang khusus makanan hewan gitu ya. Nah, belikan makan kucing diantar ke sini juga Boleh, boleh. boleh, Tidak harus berupa Tidak harus duit berupa gitu. duit, enggak. Dan lagi kami juga kadang-kadang mengadakan street feeding. Jadi kita nanti kemana gitu, di pasar mana kita bagi-bagi kucing makan, kucing jalanan. Terus nanti kita ke pasar mana lagi bagi kucing makan gitu. Jadi itu itu namanya namanya street udah feeding. tahu kalau ada kucing-kucing di situ. Banyak orang buang kucing itu di pasar. Mereka pikir di pasar dikasih makan, padahal di pasar itu juga ditendang-tendang orang. Jadi kalau yang ke pasar tuh kasih makanan yang seperti ini juga. Iya, kita bawa yang kering, bawa yang basah. Bawa obat-obatan. Ya, jadi nanti kalau ada yang sakit mata yang parah kita bawa pulang. Mbak ini suka kucingnya itu memang udah dari kecil gitu ya? Enggak juga. Kalau saya enggak. Dari kecil. Iya. Kalau Mbak Ira enggak udah. Kalau saya enggak. Kalau saya mula-mula ibu saya yang minta. Pertama anak saya enggak kasih karena dia nanti kan maklum lah anak-anak nggak bisa urus. Terus karena ibu saya juga kepengen kucing, dia bawa 2 ke rumah. Nah bawa kedua ya itulah, jadi ya lebih peduli lagi gitu. Nah pas ke pasar pertama kucing saya ketemu satu kucing saya kasih makan itu nangis, keluar air matanya. Besoknya saya balik lagi dia ngikut. Nah akhirnya saya bawa pulang, dari situlah mulai gitu. Luar biasa penonton, jadi mudah-mudahan saya kedepannya saya juga menjadi pecinta kucing. Amin. Karena Kebanyakan kayak gitu. Karena kemarin ditaruh orang tuh pakai kardus tuh kucing yang baru beranak itu yang baru lahir itu kan ada 4 kalau nggak salah. Saya kan memang nggak suka kucing dan saya takut, megang kucing itu takut. Terus biasanya saya biarin aja, biasanya mati 1. Ya Allah. Terus saya bingung kan, ini saya mau apain, saya mau buang atau mau saya kubur gitu kan. Saya suruh lah orang depan rumah itu nguburnya, karena saya nggak tahu caranya. Jadi kalau kayak gitu, kasus seperti itu biasanya kita share di grup. Nanti ada tuh, kita mohon yang punya indukan tolong bantu. Jadi nanti anak-anak itu dibawa ke yang indukan lagi nyusui. Misalnya ada kucing baru melahirkan. Dia nggak ada induknya gitu, anak kucingnya aja ditinggal kan gitu. Bayi itu kan. Jadi nanti ketemu kucing diadopsi siapa, kucing yang lagi hamil atau lagi baru habis melahirkan. Nah nanti kucing itulah diantar ke sana. Tapi kucing itu juga bisa nggak kalau misalnya dia baru kayak yang ditaruh di rumah saya gitu, terus dikasih nggak ada misalnya yang mau nyusuin gitu, itu dia bisa pakai apa kita kasih? Itu susu dodot. Susu apa? Susu kucing. Memang susu kucing. Terus kita ngasih ke pakai dot, ada dot. Pandai dia tuh nanti minumnya. Bisa, pandai kita kasih dikit-dikit. Saya kemarin saya nggak ambil gitu. Besok saya kalau ada lagi orang nganter kucing, kayaknya orang nganter rezeki kayaknya. Iya, memang. Makanya taruh pakai kardus di depan rumah gitu ya. Tapi karena saya memang nggak pecinta kucing, tapi mudah-mudahan tergeraklah hati saya nanti penonton untuk jadi pecinta kucing. Memang kalau dipikir ya, ini biaya semua kita yang cover teman-teman. Kalau dipikir juga kita bukan orang yang berlebih-lebih, tetapi rezekinya ada aja. Itu bagi yang percaya ya. Ada aja. Sampaikan ke pemerintah ini kan. Nah, iya. Dan satu lagi, kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah, tolonglah gitu untuk seperti yayasan-yayasan
kepedulian seperti kami ini tolong diperhatikan, karena kita memang butuh dana, bantuan dan lain sebagainya. Karena sebenarnya kami ini juga ini ya, kita membantu pemerintah juga. Kalau kucing-kucing itu di jalanan apa-apa kayak gitu kan, otomatis kan banyak yang komplain sebenarnya. Dari banyak komplain gitu kita kan membantu dengan adanya komunitas ini. Bukan Kita banyak bantu komplain rescue, kita bantu steril biar dia tidak berkembang biak, iya kan? Gitu. Jadi bayangkan 1 ekor kucing, Mbak, bisa melahirkan 5, 6, 7 ekor. Bayangkan kalau dia terus berkembang biak. Dan ini, iya, kami steril kebiri itu biaya kami semua. Jadi tolong dong pemerintah, memang kami sangat Tapi butuh sejauh bantuan. ini Yayasan PKJ sudah pernah belum belum. mengajukan gitu? Belum, karena kita nggak tahu wadahnya di mana. Gitu. Ya, kita nggak tahu ini mesti mau lapor Karena kemana. biasanya kan gini, Ya. kalau yayasan itu dia biasanya bisa kita ngajuin, Iya. ada proposal Proposal, ya. gitu ke pemerintahan Iya. gitu. Kita belum tahu. Karena kan tempatnya. orang yang mengeluarkan apanya ini surat legalitas ini kan juga mereka udah survei, mereka Iya. betul-betul tahu gitu kan, nggak Mm-mm. sembarang. Nah makanya kalau saya nggak salah, tapi nanti mudah-mudahan ada dari sini penonton yang ada menonton Iya, iya. yang tahu, atau pemerintah sekaligus Iya, iya. bahwa mbak-mbak ini sangat luar biasa sekali. Mereka itu menampung apa tuh namanya, Kucing jalanan. kucing-kucing jalanan gitu, yang sakit, yang buta. Makan tadi korban bullying. Nah, saya menarik itu korban bullying, kucingnya korban bullying itu. Saya ingat selalu. Jadi saya nggak tahu bagaimana prosesnya, yang membuli itu siapa, bagaimana cara kucing membuli, saya nggak paham penonton. Tapi pokoknya dia diasingkan karena dia korban bullying, biar dia nggak dibully terus sama teman-temannya. Oke Mbak, sebelum kita lanjut, kita bacakan dulu komentar. Khairul Anjar, di mana nih alamatnya? Nah, ini ada yang nanya. Nih Pak Khairul ini ada di ruko apa Mbak? Bilang sampaikan Mbak. Sentral Buana. Ke situ. Ruko Sentral Buana, Monru 46. Manru 46. Iya. Pokoknya Pak Khairul kalau dari arah Simpang Barelang mau ke Muka Kuning, sebelum pendakian Daeng itu masuk itu yang ruko-ruko sentral yang tepi danau. Iya. Di situ ada ruko-ruko di dalam itu di blok Monroe, tulisannya Monroe, nomor 46. Iya. Kemudian ada Siapa tahu bapaknya mau ngantar Elvi. makanan ya. mau beli kucing ya, mau Oh, ngantar iya, makanan iya. kucing, Iya. Pak Khairul. Iya, Pak Khairul ya. Kemudian ada Uni Elvi, luar biasa, ibu-ibu yang sangat peduli kucing. Tapi yang sangat disayangkan, ada kejadian kucing tetangga yang berak dan kencing di teras orang lain dan merobek kasur atau jok motor orang lain. Iya. Apakah boleh ditangkap kucing yang jahat itu dan diantar ke sana? Nah, Ya itu kan punya, Iya. dia punya. Itu kan udah ada yang punya yang kucingnya. punya, Ibu tinggal ngomong aja sama yang punya, bicarakan baik-baik. Yang namanya kucing itu ya begitulah, Bu. Dia itu kan bedanya dengan manusia ya. itulah membedakan dia sama manusia gitu. Itulah membedakan dia sama manusia. Jadi kalaupun memang kayak gitu tinggal usir aja. Kalau memang ada yang punya ya Ibu ngomong aja sama yang punya. Ya, itu Mbak, untuk yang cat lover juga ini harus diperhatikan Iya. ya. Yang kita harus fair dari Iya, dua sisi. dari dua Kadang ada sisi. juga cat lover itu dia Tidak sadar bahwa dia sudah mengganggu sekitar. Iya. Harusnya kalau memang dia itu punya kucing ya harus dirawat, jangan dibolehkan berkeliaran, jangan sampai hal seperti itu terjadi. Dan kebersihan itu perlu harus dijaga, jangan sampai tetangga kanan kiri itu bau. Tidak nyaman ya. Nah Mbak, ini tadi berapa banyak kucing ini, apa ada bau? Pas masuknya aja sih, karena mungkin beda. Iya wajar lah ya, kan. Tapi kan kalau di atas nggak ada, ada pupnya. ada pupnya. Nah itu karena kita memang menjaga, itu yang nomor satu harus diperhatikan. Jadi supaya tidak terjadi perselisihan dengan tetangga. Nanti yang jadi korban kucingnya juga. Mbak Nasya, mungkin kasih trik dah ke tetangga itu bagaimana sih, kayak tadi itu kan tempat kucing itu diajar, dikasih kalau misalnya nggak mau ngeluarin biaya, tadi apa dikasih? Pakai serbuk kayu. Serbuk Serbuk kayu kayu. kita bisa ambil di pengrajin yang apa ya, yang bikin lemari-lemari itu. Nah itu serbuknya kan bersih cantik. Itu gratis kok. Gratis ya, terus biar nggak bau ya, biar- diajar gitu ya. Iya, kucingnya. biar nggak bau itu, ya kita harus cepet
kalau mereka pup langsung kita sedok aja, kita bersihkan. Jadi jangan sampai menunggu numpuk-numpuk apalagi sampai besok. Itu paling pantang untuk saya ya, gitu loh. Dan itu yang harus diperhatikan karena banyak kejadian seperti itu Mbak, seperti ibu itu tadi sampaikan, memang banyak. Dan itu kita harus menerima dong, memang kejadiannya seperti itu. Jangan kita terus cari pembenaran, mengatasnamakan kucing begini-begini karena binatang. Nah, kita sebagai manusia yang punya akal ya harus kita perbaiki gitu. Karena kucing nggak punya akal ya. Iya. Bedanya dengan kita. Iya. Nah, kemudian Rizaldi, mantap Mbak Nasya kata dia. Terima kasih Bang Rizaldi. Baik Mbak Nasya, Mbak Ira, tak terasa juga hampir 1 jam. Tapi para penonton tadi yang seperti disampaikan oleh Mbak Nasya dan Mbak Ira, bahwa kucing-kucing ini yang diterima mereka mungkin seperti yang disampaikan oleh para penonton tadi, tidak semua kucing bisa ditampung. Kalau semua kucing mereka juga kewalahan. Nanti daripada mereka tidak memelihara sebagaimana mestinya ya, daripada tersiksa, makanya mereka mempunyai kategori-kategori tertentu seperti apa yang mau mereka terima. Tapi yang pastinya yang pertama itu adalah kucing yang cacat. Kucing yang cacat yang memang betul-betul butuh bantuan dan di luar sana tidak ada yang peduli gitu. Kalau hanya kucing-kucing liar, mungkin kucing luar yang tetangga-tetangga itu berarti ada tuannya. Nah, mungkin bisa ngomong dengan tuannya baik-baik. Kemudian kalau kucing luar yang di sana yang mungkin yang ada di jalan, bagi yang punya sisa makanan, yang punya apa tuh namanya, sisa tulang-tulang ikan gitu, boleh dikasih kayak kucing tersebut gitu. Dan tapi jangan disiksa. Kalau kucing datang disiram pakai air panas yang sampai yang dikatakan Mbak Ira tadi. Karena di atas bukan di atas, tadi di situ penonton ada kucing korban trauma. Oh, di atas tadi ya Mbak ya? Di atas. Dia trauma. Jadi kalau ngelihat tuh dia langsung takut gitu. Nah, karena dulunya katanya dia disiram sama air panas gitu. Jadi binatang juga sama seperti manusia penonton. Jadi dia punya rasa trauma karena disakitin gitu. Oke, baik penonton, sebelum kita tutup silakan Mbak Ira sampaikan closing statement-nya, apa yang Mbak Ira mau sampaikan ke penonton, silakan. Ya, terima kasih. Yang kami harapkan teman-teman para penonton semua bisa sudah mengerti ya bagaimana cara kami memperlakukan kucing-kucing di sini, dan juga bagaimana perkembangan dari yayasan ini. Dan untuk itu kami juga berharap dari pendengar semua, penonton semua, untuk menyisihkan sedikit rezekinya membantu kucing-kucing di yayasan ini. Semoga Allah menggantikan juga rezekinya yang berlipat ganda. Amin. Oke, Mbak Nasya silakan. Sudah cukup? Oke. Baik penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada, luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang diberikan informasinya oleh Suara Minang TV pada sore ini sangat bermanfaat sekali, terutama bagi para yang tidak menyukai kucing gitu. Kucing mungkin tersentuh lah hatinya gitu, karena seperti yang kita dengar dari Mbak Nasya, Mbak Ira, dan Mbak-mbak yang lain tadi, banyak sekali kondisi kucing yang mereka tampung di sini. Ada yang trauma, ada yang buta, ada yang cacat, ada yang korban bullying, ada yang kucing liar yang punya anaknya banyak, kemudian ada skabies, flu, patah gitu. Jadi banyak macam ragam kucing yang ada di sini. Kemudian yang di lantai 2 itu adalah kucing-kucing yang sehat tapi tidak ada yang punya, dan ada beberapa juga yang dititipkan. Jadi penonton, seandainya nih penonton juga punya kucing di rumah tapi tidak bisa merawat karena juga kesibukan kerja ya Mbak Ira ya, atau mungkin suami tidak menyukai, mungkin boleh menitipkan ke sini, berarti mungkin membantulah biaya operasional mbak-mbak ini di sini. Dan sekali lagi penonton, Suara Minang TV menghimbau kepada seluruh penonton semua yang ingin berdonasi, nanti kami akan lampirkan nomor rekening, nomor kontak person pengelola Yayasan PKJ, dan juga alamat di mana nanti penonton bisa lihat
sendiri ke sini. Dan harapan kami mudah-mudahan semakin banyak yang muncul para cat lover berikutnya, para pecinta-pecinta kucing yang lainnya, sehingga kehidupan kucing pun semakin lebih baik gitu. Dan terima kasih penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada dari apa nama tadi, Ruko Sentral Buana. Kami mohon pamit undur diri, dan saya Desmanis, Mbak Ira, dan Mbak Nasa, dan beserta mbak-mbak yang lainnya mohon pamit undur diri, dan kami mohon maaf apabila di dalam perkataan kami ada yang menyinggung hati para penonton. Kami mohon maaf, dan mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di program-program berikutnya. Tetap di Suaro Minang TV, Suaro Urang Awa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang awak, berarti orang awak Mbak. Iya. namanya